Gimana Gimana kabarnya, kabarnya? Seh? Sehat? Hah? Sehat? Ya, mana ketua? Mana ketua Amin? Se- Saya udah. Bengong diri. Entah jaringan nggak? Di mana posisi Oke. saya? Masih di Aceh ya? Tim gimana sih? Aman? Wah, Aman-aman gitu lah. iya. Awak nyari tempatnya lah sih. Tempat aman ya kan? Masih banyak corona Ah, ya nampaknya ya. Iya. iya. Sendiri saya? Iya sendiri sih. Ini pun di ujungnya kan. Biar nggak nampak lewat Ngeri, ceritanya. ngeri, ngeri, ngeri. Dari bajunya aja udah nampak tuh kayaknya. Iya. Kami WM Iya, Pak ya. iya. Nampak logonya yang. Min, diem-diem aja gue, Min. 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 Gak bergerak deh nih. Mana ketua Amin? Pak Pres, Pak Pres. Pak Pres. Oh, lagi sibuk dia, lagi sibuk. Bentar lagi gitu ya. KKN di mana nanti saya? Mana sih? KKN di mana? Udah ada tempatnya? Ada di sini di kampung. Oh, udah fix Lumayan di juga lah kampung ya? tempatnya lokasinya kan. Udah fix. Tinggal ngantar surat dari kampus, tanda tangan kepala desa, resmi lah KKN situ. Siapa aja kawan di situ? Antum memang sekarang? Ini masih di apa? Di Bagan Batu. Gimana? Balam lah, Balam. Riau. Rokan Hilir. Ya. Ini di kampung masih sama lah kayak antum juga ya kan. Jadi antum kalau balik ke Medan kemana lah? Ngekos lagi apa secret lagi balik? Secret kayak bisa juga. Jangan belum tahu lah. Kalau kata orang itu dilangkat. Tahu Kalau ya. dilangkat ya kelangkat lah nih ya kan. Kalau di Medan boleh di Medan di Iyalah. secret. Apa cerita secret itu? Cari dia yang ada kamdanya ya kan. Nggak ada. Tahu dan niat ke situ lagi ya kan. Nengok Langkat abang-abang kita yang deket Binjai lah kurang Binjai. humoris ya kan. Payah lah itu. Inji ya. Nah, kalau Binjai kayaknya ada PD-nya, PD Binjai. Oh, Binji. Langkat pun ada itu kayaknya. Langkat ada juga ya? Oke. Ada. Ini ya, si Amin pun nih dia ada diskusi dalam diskusi nih payah. Iya, kalau memang apa kita alihkan dulu ke ini ya kan, ke MK KMUMN ya kan. Nah, ini pun Yes, pamit juga ya. ini ya kan. Ini itulah mungkin Amin ini apa punya strategi sendiri. Dia ingin nengok dulu gimana pendapat antum tentang yang kita diskusikan ini nanti. Dia nyari bahan kayak ya. Ini maksudnya diskusinya cuma kita tiga aja apa ada audiensnya apa gimana ya untuk umum ya kan. Gini deh, Ya, ini nanti kita posting nih di YouTube. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ibarat kata macam apalah, macam podcast ya kan. Podcast ala-ala lah. Tapi intinya kan tanpa rubrik ya kan. mengurangi substansi podcast itu, intinya kita di forum ini diskusi ya kan.
ya membahas lingkungan kita lah gimana ke depannya gitu. Itu lupa nih. Himbaja itu kecamatan saya apa kabupaten? Kecamatan. Oh ya, denger-dengeran antum gimana apanya? Udah jadi belum? Itulah, karena gini juga apa namanya, agak sensitif juga nama ini ya kan, nama IDK ini kan. Jadi kawan-kawan di sini dengar nama dakwah itu agak ini dia, agak ngeri lah saya. Agak ngeri ya. Itulah. Kalau saran Ani ya, memang kalau Karena di gini juga kampung nih, saya. walaupun sebenarnya kalau orang dengar kan Aceh itu apa ya kan, Serambi Mekah ya. Iya kan? Istilahnya gitu bukan? Iya, Nah, gitu ya kan. Tapi masyarakatnya juga masih aneh tentang dakwah ya kan. iya. Itulah mungkin Jadi lebih dia kalau gini, memang kalau masyarakat pernah anda ini tanya lebih kan, ke apa sih namanya sebutannya? Plural gitu, pluralisme gitu saya. umum ya, umum. Lebih ke Cuman umum bahasanya gitu. Islam gitu. Kalau Islam kayaknya Nah, masih berat nih. jadi anda tanya ya kan, anda tanya ya kan. Hmm. Jadi mau ikut IDK ya kan, dia bilang apa tuh IDK ya kan, ini dakwah gue. Tak pandai lah aku berdakwah aja dia. Kan gawat. Langsung Dia stigmanya pikir apa ya kan? Harus jadi ustadz gitu. Iya, karena kalau menurut aneh ya gitu kan. Kalau iya banyak gitu. orang kalau Jadi ditanya oh dakwah gini ya bang, harus jadi ustadz gitu. iya. Jadi bilang dia kan, aku nggak pandai berdakwah kata dia. Ya, yang dijelaskan lah ya kan. Ya berdakwah kan nggak harus berceramah, dibilang. Agak ini dia, agak ngeri dia dengar dakwah ini. Jadi Aneh gimana ambil perkembangannya? Udah inisiatif ada ya. Ini struktur rencana organisasinya belum tuh? grupnya udah ada nih buat ya untuk angin-anginnya aja ya kan. Maksudnya mana si kawan-kawan dulu lah ya kan. Karena kalau aneh rasa namanya itu perlu diganti aja ya kan. Nama agak keumuman gitu ya, kayak forum, entah apa namanya, ikatan ya kan. Tapi yang berbasisnya umum lah gitu ya. Iya. Kalau Sebenarnya menurut Ani ya Anies Malang itu kan memang kayak harus Anies kayak bilang gitu juga sih. kan, walaupun itu namanya bawa nama kecamatan, nama kabupaten ya kan saya. Agak enak dia gitu. Iya memang. Lagian memang kalau Anies perhatiin kawan-kawan yang di kampung ini ya kan, agak simpatis, apa namanya, agak apatis memang. Enggak ini deh, Egois enggak ya. tergerak hatinya untuk yang kayak gitu-gituan gitu. Iya. Jadi solusi antum gimana lah Intinya biar gini mas tergerak ya, hati mereka intinya itu? seduh. Sebenarnya gini saya, kalau kita lihat dari angin-anginnya kan, Angin-angin. harus ada 2 atau 3 orang lah yang menyokong kita juga gitu. Maksudnya apa gitu bilang ayo apa gitu, jadi gitu harus gitu. Jadi yang lain pun agak ikut-ikutan dia gitu. Tetap harus ada apa ya, nggak bisa sendiri gitu ya. Iya. Ya mungkin ini Amin udah mulai denger nih ya, udah mulai dengarkan Susah diri. juga kan. Ya gimana Min? Ini kan awal-awal masih panas-panasnya nih kan, samanya gitu ya. Gimana ini kan baru-baru juga Apa, nih. Ge? Mungkin ada saran lah untuk Syahdullah ini. Mana untuk merancang sebuah organisasi itu apa yang harus perlu Iya. dibangun? Untuk membuat gerak-gerakan Ini semacam kan Himna mungkin ini gimana lah Amin dulu mungkin tipsnya kan mahasiswa dari Muslim Labura, satu aksi mahasiswa Labura mungkin dulu. Cuman nggak jadi ya. Cuman kalau ketum Dullah ini ya, nggak perlu lagi diajari sebenarnya. Apa namanya Pak Beni? Ngeri. Awaknya sebenarnya yang berguru sama dia. Iya. walah Sebenarnya saring ini dia.
saling ini dia, saling pencerahan dia kan, saling mencerahkan. Karena gini kan, tengok pun kita lihat Bisa ya kan, lebih ngawak minta apa pencerahan lah ya kami kan. UMN ini bersinar. Nggak ada Kami matinya. UMN kan bersinar kayaknya. Nggak ada Lebih matinya. ya, lebih bersinar daripada kami Nusantara. Nggak pada semua. Tapi ya, Karena kan pola organisasi Aduh. sebenarnya sama semuanya itu. Karena kayak mana kita buat di Iya. kami ya kan, biasanya kita terapkan itu di organisasi daerah. Manajemennya ya kan, manajemen. Iya. Sama sebenarnya jadi cara. bang, pernah bang ada bang mahasiswa bang demo. Berarti pergerakan Amin ini terdikte dari Ada. kami lah ya. Terinspirasi ya, bisa dibilang ya. Lebih tepatnya apa namanya, manhaj itu harus kita bawa gitu. Contohnya kan, kita kalau di Medan itu turun buat kegiatan aksi ya kan, aksi demonstrasi. Gak ada salahnya juga kita adaptasi, kita bawa ke kampung dengan isu-isu yang ada di daerah kita sendiri lah, Bro. Ya, karena mewakili juga suara-suara juga kan. Ini memang Iya, gini juga sih. Terkadang memang gini juga. Terkadang kita ikut bergerak di kota dari luar daerah kita ya kan. Jadi untuk menaungi kita di kampung itu nggak ada. Jadi pergerakan kita itu agak sulit juga kalau nggak ada wadah untuk bergerak. Makanya inilah kita ya kan, dari IMNA ya kan, menciptakan sebuah wadah untuk memajukan daerah kan begitu. gas terus buat terus. Ya, masih ini deh sih, masih mau dipanas-panasin Kendala dulu SDM ya kan. gitu sih. Udah panas nanti baru tinggal apa ya kan. SDM pula yang sudah tercetus itu nggak ada kan, matang dulu. Itu gas terus. Jadi gimana nih kan? Itu dari Perlu kita terkendala berkoordinasi SDM. sama ketua-ketua sama founder ya kan. Jadi relasinya apa ini antara judul kita nih? Apa tadi judulnya ya? Judulnya itu sih. Kontribusi ya. Kontribusi mahasiswa ya kan. Kontribusi mahasiswa di zaman COVID-19. Kontribusi mahasiswa. Jadi menurut antum tuh kalau di kampung antum sendiri lah, berarti masih kurang gitu ya? Ya, masih inilah apa namanya, apa terhadap pergerakan itu masih kurang lah. Mungkin nggak sewah dulu kayak di Sumut, karena memang kalau kita bercermin di Sumut dibandingkan Aceh itu pergerakannya itu lebih besar di Sumut kan gitu, dari hal terkecil sampai terbesar. Bahkan ya ini perhatiin luar dari Sumut itu nggak ada aksi ya kan, tentang kritisi advokasi akan pemerintah, atau advokasi hak-hak dari masyarakat ya kan. Karena itu perlu juga ya. Itulah gunanya kita sebagai agen of change ya kan, agen perubahan ya kan. Cocok. Jadi SDM di Labura gimana, Min? Apakah sama dengan SDM di Aceh? Jauh nih. Halo, Min. Min, halo. Bentar saya matiin kamera bentar saya. Halo, Min. Ini jaringan nih. Halo, Min. Halo. Aduh. Di chat dulu.
Halo, halo. Udah. Jadi kalau untuk di daerah lah ya kan, di daerah Antum lah ya kan. Antum lihat dari situ banyaknya mahasiswa yang kuliah di luar daerah itu balik ke kampung itu gimana sih? Apakah ya cuman tamat ya kan sampai rumah mengabdi sama orang tua ya kan? Nggak ada manfaatnya ke daerah Penanganannya ya. atau mungkin Yang lebih pertama terasa itu di tergantung kampung Antum ya individualnya kan? sih. Pergerakan itu jelas dia arahnya kemana ya kan? Jaringan ini, aduh. Halo, halo. Gimana tadi, Halo, Seh? halo. Halo. Halo, halo. Oh, Bang. Aduh, terkendala jaringan ini. Halo, halo. Halo, Seh. Halo, halo. Halo, Min. Min. Halo, 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 ya. Keluar dulu lah. Halo. Ya, Ki. Itulah tadi. Jadi kalau SDM Halo. ya. Kira-kira kalau SDM di Labura gimana lah? Ya terkhususnya di NAS 90 lah. Mahasiswanya gimana tuh? Apakah masih bisa diajak gerak bareng istilahnya? Jadi kalau apa ya kan, teman-temannya mungkin mantap memang Rizky nih. Dia buat diskusi judulnya peran mahasiswa di masa COVID-19 ya kan. Kontribusi. Karena kalau kita tengok COVID-19 ini masanya ini kan kampus tutup. Jadi mahasiswa pun berperan ini payah ya. Cocok. Tapi sebenarnya inilah peluang untuk organisasi-organisasi daerah itu bisa bangkit kembali. Karena kalau dia kampus ini libur, otomatis kan mahasiswa pada libur juga. Dia bisa untuk stay di kampung, ya setidaknya adalah yang dibuat di kampung itu dengan modal ilmu yang dia bawa dari kampus tadi. Apalagi kalau misalnya mahasiswa baru mulai dari 2020 kan, itu kan nggak masuk kampus sama sekali. Jadi di sinilah tugas organisasi daerah itu berperan bagaimana untuk merekrut mereka dan mendidik mereka jadi seorang organisatoris kan. Itulah dilatih orang itu jadi organisatoris dengan wadah organisasi mahasiswa daerah tadi. Kalau dibilang masalah kondisi kondisi dinas 10 Dabura gimana? Sebenarnya sama aja semuanya itu. Samanya itu. Kalau namanya mahasiswa ini euforia untuk bergerak itu pasti ada semuanya. Tinggal kayak mana kawan-kawan bisa untuk memberdayakan euforia mahasiswa yang ada gitu. Jadi kalau misalnya ada euforia harus ada memang aktualisasi yang kawan-kawan organisasi daerah itu buat gitu kan. Contohnya ya minimalnya buat kegiatan diskusi, pencerdasan ya kan. Baru kayak bilang tadi, perlu juga dibawa masa penyikapan yang kita buat di kampus di Medan kan. Ya dibawa di kampung itu. Gak ada salahnya nih. Dia mengarah-arah ke situ aja. Itu lagi. Oke, itu mungkin itu kalau mulus-mulusnya lah ya. Tapi kan nggak semulus pengaplikasiannya lah gitu. Mungkin ya Amin tahu sendiri lah. Ada banyak halangan lah bisa dibilang. Kayak ya yang mahasiswa ini kan ya udah di kampung nih pasti dia lebih terbatas sebenarnya daripada
di Medan atau di kampus manapun gitu kan. Karena ya dia ada terikat sama orang tua gitu kan. Ada problem yang lebih besar lagi ya kalau kita dekat sama orang tua gitu. Apa-apa pasti ada segannya gitu sebenarnya. Jadi untuk bergerak itu kayaknya makin tambah sulit gitu. Karena harus izin orang tua ini kayak dibilang harus pernyataan sikap. Mungkin Amin di kampungnya juga sering demo kan. Nah, ada juga ya orang-orang tua ya apalah itu demo, apalah organisasi, cuman kayak gitulah. Jadi ada doktrinan-doktrinan yang bersifatnya negatif yang sumbernya itu ya dari lingkungan internal kita sendiri, maksudnya dari orang tua sendiri gitu. Ya, mungkin beberapa mahasiswa ngalamin itu. Terus lagi kalau kita kaji lagi banyak mahasiswa ini sebenarnya maaf cakapnya kurang secara finansial gitu. Jadi untuk ikut organisasi dia ada merasa canggung gitu kan. Apalagi kayak banyak itu mahasiswa baru bilang jadi mahasiswa ini kayaknya harus jadi anak hits. Kalau kita istilahnya hedon lah gitu kan. Jadi anak hedon gitu. Harusnya nongkrong di warkop gitu kan. Harus ya yang tempat-tempat mantap untuk ya gini diskusi-diskusi gitu kan. Ya itulah gimana caranya masih apa sih? Masih bingung juga. Ini kan problemnya target kita mahasiswa baru nih kan. Kalau bisa dibilang masih fresh lah itu kan, masih seger gitu. Gimana caranya kita bisa mendidiknya itu kan tanpa ada problem-problem dari internal gitu. Terus ya gimana caranya memotivasi orang itu supaya ya ini loh dunia walaupun orang itu nggak tahu dunia kampus gitu kan. Cuman kita bisa pahamkan di satu meja gitu kan. Dan mereka juga antusias gitu. Terus toh kebanyakan di lapangan memang ada beberapa diskusi juga ya hanya sekedar gitu aja gitu kan. Kalau kan kita mengharapkan outputnya ketika dia udah itulah join sama mahasiswa daerah gitu kan dia aktif. Cuman nyatanya ya dia masih ada kayak apa loh apakan dirinya gitu. Ah, aku apalah gitu, awak apalah masih kaleng-kaleng gitu lah ya kan. Untuk mahasiswa baru ini. Cuman untuk aplikasi ke lapangannya apa ke masyarakatnya lah ya kan untuk bikin kegiatan kemasyarakatan lah gitu kan kalau kita contohnya ya ada yang bagi-bagi masker gitu kan yang lain-lain gitu lah mungkin dari Amin lah gimana kalau ngatasi ada mahasiswa yang satu kurang finansial sama yang ada mahasiswanya itu didoktrin supaya nggak ikut organisasi sama orang tuanya gimana Min? Itu ya, kalau misalnya tanya kayak gitu, sebenarnya kita balik lagi. Arti apa ini kan apa organisasi ini kan dia kan di apalah secara mendasar lah, di Wikipedia itu kan bilang berkumpulnya 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama kan itu. Jadi apa perlu kita ingatkan lagi pemahaman tentang mendasar organisasi itu ya kita kumpul untuk mencapai tujuan yang sama itu aja. Jadi setiap langkah kita itu ya harus mencapai tujuan yang sama lah. Jadi tujuan kita yang sama itu yang perlu harus dirampungkan kan. Itu di divisi organisasi kan. Dia lebih mengarah kemana. Sehingga output yang kita harapkan itu ya bukan pemaksaan, melainkan kesadaran dari orang-orang yang ikut di dalamnya kan. Member organisasi itu ya kesadarannya sebenarnya yang paling kita tunggu-tunggu. Tapi sebelum menuju ke kesadaran gitu kan, secara mendasar setiap manusia itu sebenarnya pragmatis. Setiap manusia itu pragmatis. Jadi orang pun gabung organisasi itu ya dia pasti ada pemikiran pragmatisnya. Artinya pragmatis ini dia bakal dapat apa kalau misalnya dia gabung organisasi ini ya kan. Dia bakal dapat apa kalau dia ikut kegiatan ini. Ya itu juga nih itu semua setiap mahasiswa itu kan gabung organisasi daerah. Ya dia harus dapat apa kira-kira imbalannya yang bisa dapat. Tapi itu tadi kalau kita bicara pragmatisnya kan bukan cuma bicara tentang duit kan. Bukan bicara tentang apa kayak mana supaya bisa jadi kaya ini bukan. Nah, kalau kita bilang
orang-orang kayak gitu ya itu sebenarnya parasit sih di organisasi. Fokus nggak usah ada, karena kalau kita pemahamannya di awal pun orientasinya sudah kayak gitu ya itu aku rasa udah salah. Mana mungkin kita buat organisasi ini untuk ajang mencari duit kan, itu lebih salah. Tapi itu tadi setiap orang pasti berpikir pragmatis, bukan soal duit, tapi apa yang dia dapat dari dia melakukan kegiatan itu, dia gabung organisasi itu. Contohnya ya dia harus dapat feedback berupa ilmu dan pengembangan diri dia sebelum dia mengikuti organisasi atau melakukan kegiatan, dan sesudahnya ya harus ada bedanya. Jadi setiap kegiatan di organisasi itu ya memang harus dia nikmatin sebagai proses untuk pembentukan karakter dia yang menjadi lebih baik. Itu sih. Jadi kita sebagai pimpinan organisasi ya, ataupun konseptor organisasi, kita harus pahami ini kan, kondisinya seperti ini. Jadi pandai-pandai kita lah menciptakan jangan kita menunggu momentum gitu, menunggu waktu. Tapi kita lah yang menciptakan momentum itu. Mana supaya ada wadah untuk aktualisasi adik-adik ya kan. Aktualisasi untuk kawan-kawan kita yang gabung, yang mengharapkan, yang berjiwa-jiwa pragmatis tadi. Harus ada. Jangan kita sampai putus kegiatan. Minimalnya itulah putus kegiatan. Baru putus topik kan. Jadi itu aja secara mendasar. Setiap kita pun paling pertamanya memang harus merutinkan untuk berdiskusi, membahas sesuatu. Makanya dibilang paling pertama jangan sempat kita kehilangan topik di dalam organisasi itu. Harus ada setiap pembahasan itu harus ada, topiknya harus ada, jelas. Baru setelah itu baru kita lebih mengarah kepada feelingnya kan, feeling kawan-kawan. Jadi feeling ini ya bagaimana mereka bisa reaksi terhadap apa topik tadi gitu kan. Dan akhirnya reaksi tadi yang paling penting kan, apa output dari kesadaran tadi, itu yang paling penting. Jadi kalau udah misalnya setiap member itu memiliki rasa kesadaran yang tinggi, maka organisasi itu pun udah bisa lah jadi berkembang dan lebih baik lagi, dan bisa berdaya mereka sampai untuk organisasi berikutnya. Jadi kalau kita pahami ini ya minimalnya aktifkan aja setiap kegiatannya mereka dilibatkan kan. Ya caranya bagaimana caranya itu sebagai organisasi kita. Itu lagi. Mantap kali sih Min, cocok lah. Jadi gini Min, banyak kan orang apa yang harus aku lakukan nih Bang, ibaratnya yang di rumah aja nih kan. Ya terlepas dari kegiatan organisasi itu gitu ya. Kegiatan organisasi ini kan sekedar ya bisa kita bilang seminggu sekali lah gitu. Seminggu sekali, entah bikin diskusi atau buat kajian dan segala macamnya gitu. Kalau aksi mungkin ya eventan tahunan kayaknya itu. Itulah. Itu udah keren kali lah gitu kan. Cuman di 6 hari ini ya kan, di 6 hari ini sebelum menuju ke ikut organisasinya, ini sebenarnya yang harus dipertahankan gitu oleh mahasiswa gitu. Jadi baik dari kegiatan sehari-hari gitu kan, kegiatan sehari-hari yang seminimal itu bermanfaat lah gitu kan, minimal nggak buang-buang waktu lah mahasiswa ini. Karena kan kebanyakan kalau ditengok segala gambaran besarnya ya mahasiswa yang di kampung tuh nggak ada kerjaan gitu kan. Kerjaannya ya ngerjain tugas kamu apalah, tugas kuliah gitu. Itulah kerjaannya gitu. Jadi maksudnya ada apa yang harus aku lakukan nih Bang? Entah ngapain kek, buat apa kek ya. Kalau dari Amin gimana lah, Min? Apa yang harus ditingkatkan itu? Apa yang harus di-upgrade? Kalau misalnya kayak gitu ya, itu kan namanya ritme waktu untuk kita buat kegiatan atau gimana. Jadi balik lagi ya, kalau kita berorganisasi itu tujuannya itu ya apa ya, paling mulai itu kan
bagaimana bisa kita menjadi orang-orang yang mampu untuk mengorganisir dirinya. Karena kita ikut organisasi, harus itulah output pertama yang kita peroleh. Jangan sampai kita udah ikut organisasi, kita nggak bisa mengorganisir diri, itu yang paling penting kan. Mengorganisir diri ini ya mengusahakan waktu itu ya setepat-tepatnya dan pada tempatnya kan. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita melupakan hal yang mendasar ini. Jadi setelah itu aku yakin terciptalah manusia-manusia yang mampu untuk selesai terhadap dirinya sendiri ya kan. Minimal selesai terhadap waktu. Jadi kayak mana dia bisa memanfaatkan waktunya untuk berorganisasi dan untuk yang lainnya. Ya, balik-balik ke kita sendiri juga. Jadi kalau misalnya ada senior-senior itu bilang, kalau misalnya pas organisasi ya udah sibuk aja fokus ke mengurusi itu. Jangan kita terpikir hal-hal lain. Dan kalaupun misalnya kita pas lagi kuliah gitu, dan malah ngerjakan yang lain. Ya, kalau misalnya kuliah aja, fokus ya kan, ikutin apa. Dan pas apa kuliah itu kita masih sibuk lagi mengurusi masalah-masalah organisasi kan, kayak gitu. Kecuali memang dia ada hal-hal yang mendesak kan, ya contohnya ya mendesak secara keuangan sebagainya. Kalau itu nggak masalah. Jadi mungkin cara ada targetan lah gitu itulah kan. dia. Ada targetan untuk ketika ya kan Amin bilang tadi ada sifatnya pragmatis. Tentu kan orang masuk organisasi itu ada tujuan lah ya. Kayak Amin untuk mengusung IMNA itu kemarin ada tujuan gitu kan. Mungkin ada tujuan pribadi itu, bukan hanya kesepakatan bersama, tujuan bersama gitu kan. Oke, jadi untuk umum gitu kan. Ini sebenarnya yang pengen dibahas gimana strateginya, langkah-langkahnya kok bisa gitu. Jadi sampai ketua umum, ceritanya gimana? Atau memang ambisius kah? Atau untung-untungan? Atau memang ya udah jadi terus gitu? Atau ada hal-hal yang memang dirancang sedemikian rupa? Atau kita lebih apa lagi? Ada orang belakang, ada orang dalam. Gimana tuh? Kalau apa ya? Ini kan cerita kita Selamat datang menuju puncak. Iya, ya. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu itu ya memang itu dibilang suatu kesempatan lah, peluang untuk kita bagaimana kita bisa mendapatkan proses yang lebih banyak. Kalau kita misalnya mencapai top manajemen ataupun seorang ketua umum, seorang leader dalam organisasi itu kan. Itulah. Karena kita kan memang betul-betul ditempah menjadi seorang pemimpin yang amanah. Nah, kalau aku secara pribadi ya, karena memang pertama memang terjebak di organisasi kami. Jadi kalau kita di kami itu dibilang apa namanya, haus amanah itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya haus jabatan itu nggak boleh memang. Karena kalau misalnya kita tiba-tiba pernah membuat gerakan untuk mencapai suatu jabatan tertentu ya kan, atau seorang leader, ketua umum dan sebagainya, bisa-bisa kita langsung hilang lah di dalam radar itu, istilahnya radar peredaran maksudnya kita ingin mencapai tujuan dengan apa ambisius gitu. Itu salah di situ. Tapi yang paling penting sebenarnya hasil yang seseorang dapatkan itu, misalnya pas dia sekarang saat ini sudah di puncak, baik itu puncak terkecil kan, pimpinan organisasi, seorang leader, itu merupakan rangkaian proses sebenarnya. Semuanya pasti rangkaian proses. Pasti ada proses yang dia lalui dulu. Nggak muluk-muluk dia tiba-tiba langsung jadi seorang pimpinan, seorang leader ya. Karena sejatinya pemimpin itu bukan apa ya? Bukan diciptakan langsung jadi pemimpin, bukan. Tapi pemimpin itu memang harus dibentuk, dilatih, dan berproses. Maka sehingga kalau misalnya dia udah memimpin itu adalah yang bisa dibuat.
Makanya kalau misalnya termasuk aku secara pribadi gitu, ya itu proses gitu kan, proses kayak mana dulu kita sama-sama di dalam keadaan sulit, mulai dari membentuk kan, bagaimana kita mengkonsolidasikan kawan-kawan itu ya butuh waktu yang lama gitu. Bagaimana yakinkan kawan-kawan itu bahwasanya kita membentuk organisasi, belum lagi pandangan-pandangan miring segala macam kan, untuk menepis itu ya kita nggak banyak menepis itu dengan kata-kata, kita buktikan juga dengan karya-karya kita, apa yang kita ucapkan itu harus memang sesuai dengan tindakan. Macam gitulah cara menepisnya gitu kan, sehingga lambat laun muncullah kepercayaan, baru ya terbangun sendiri kepercayaan kawan-kawan itu terhadap kita secara pribadi. Orang jadi mengenal kita dengan baik, mampu untuk mengaplikasikan apa yang kita katakan. Itu saat itu ya kalau menjadi seorang ketua umum di IMNA itu sudah cukup untuk itu kan. Jadi setelah kita bisa mampu untuk mengkonsolidasikan, kalau kita bilang apa namanya, untuk menghantarkan kita ya kan, dan kita ke puncaknya atau top manajemen sebuah organisasi. Intinya itu sih, setiap orang yang sekarang yang berada di puncak, contohnya misalnya Tum Abdullah ya kan, ya ketua umum kami UMN itu ya memang sangat besar kan, diperebutkan gitu. Tapi ketua Abdullah ini yang saat ini kita lihat hebat, bagus ya. Ini juga dulu melalui berbagai proses-proses yang sangat panjang saya rasa. Jadi bukan dia tercipta langsung jadi ketua umum komisariat ya kan. Tapi dia memang dibentuk lah, mengikuti setiap proses yang ada. Itu proses yang kalau di kami ya mentoring kayak gitu ya, Diko segala macam, sehingga pemahaman firman dapat. Ya kayak gitu juga lah. Setiap ketua umum yang lain pasti aku rasa kayak gitu. Mungkin itu. Mantap kali. Jadi Sedula, mau naik Sedula nih. Berhubung tadi kan, halo Sedula dengar? Halo. Saya dengar. Untuk proses apa ya lah, menjadi seorang ketum tuh lah, dari Sedula itu gimana perjalanannya gitu? Perjalanan untuk deket gitu. Iya. Atau apa namanya, fase-fase yang dilalui gitu ya. Begitu. Sebenarnya sih kalau kita lihat dari situasi pergerakan hari ini memang sangat sulit ya kan, apalagi kita di tengah pandemi kan. Kalau yang aneh lalui dari dulu ke dulu tuh memang bukan dari pribadi kita untuk berproses sendiri ya kan. Memang ya ada orang-orang baik di sekitar kita untuk terus menyokong kita agar kita terus berproses ya kan. Karena sejatinya manusia itu tak akan pernah luput dari ibaratnya berdiri tegak sendiri apa yang sudah dilaluinya kan gitu. Jadi kalau untuk masa yang sudah dilalui itu harus banyak berkontribusi ya kan. Setiap ada kegiatan, gebrakan yang ada diarahkan oleh abang-abang kita sebelumnya ya kan, kita harus ikut serta begitu. Bukan berarti kita untuk ya zaman sekarang kan banyak untuk figuritas ya kan, figuritas. Jadi bukan untuk figuritas, karena sekecil apapun kontribusi kita itu kalau untuk orang banyak pasti akan dikenang.
Ya walaupun ya kita lihat hari ini kalau kita membuat sebuah gebrakan lah ya kan gitu. Ada memang bagian ya kerja ikhlas, sebagian memang ya pas hari H aja yang datang begitu. Jadi peran yang strategis itu mana ya? Yang strategis itu yang harus militan. Kalau yang Anda lalui memang ya seperti itu. Ya ada orang-orang sekitar kita, orang-orang baik lah untuk terus menyokong kita. Bahkan saking baiknya ya kan, saking apa namanya, saking pedulinya lah ya kan mereka terhadap kita ini. Untuk ke kos saja dijemput ya kan untuk bergerak ya, ayo bergerak kan begitu ya. Apalagi kalau kita lihat ya kan, ya memang ya harus sudah sepatutnya ya kan. Jadi kalau Ya, gimana sih? Mungkin jaringan ini. itu yang harus diutamakan gitu sih. Walaupun kecil apa gitu ya, harus kita usahakan, kita harus ada ikut berkecimpung di dalamnya gitu. Bercerita terbelakang. Halo Seski. Suaranya. Belum. Suara antum. Oke. Aja. Jadi nggak bisa sendirian kita gitu ya. Kalau memang menjadi seorang leader gitu ya. Iya. Ada butuh dorongan gitu. Tentu kalau udah sampai di puncak nih kan, kita pastilah ada yang namanya godaan. Kalau istilah kita kan ada harta tahta wanita. Itu nggak lari tiga-tiga itu ya. Terus ya? Jadi pasti ada, aneh yakin pasti ada. Itu Jadi udah gimana masih cara antum ada di mengatasi setiap hal yang bangsanya tiga-tiga kan itu? gitu. Yang proposal lah ya kan. Ada yang yang modus-modusin apa ngecet awat, nanya-nanya apa organisasi padahal cuma modus. Belum lagi yang waduh. Gimana tuh? Masya Allah. Kita kupas tuntas. Jadi begini sih, kadang kalau kita bilang dari yang ketiga ini ya kan, harta tahta wanita kan begitu ya kan. Nah, kita kalau secara di kami kan, kita kan tak ada yang semacam itu ya kan. Insyaallah lah dijauhi lah Amin. itu. Cuman ada memang ada beberapa yang terkadang kita terbenak ya kan. Kalau kita mencari harta ya tidak mungkin kita mengotori rumah kita sendiri kan begitu. Ya kita berorganisasi ini ya kan. Bukan itu sebenarnya yang kita tuju kan. Sebenarnya kalau Ani pribadi sih ya, Ani itu lebih mencari pengalaman dan relasi ya kan. Karena manfaat relasi ini sangat luar biasa. Ya kita contohkan aja lah kalau kita di Medan ya kan. Ya walaupun kita orang merantau, kalau ada abang-abangan kita yang organisasi ini ya kan, aman lah kita kan gitu. Jadi kalau untuk urusan wanita ini ya mana ya awak? Ini agak sulit. Pun agak berat juga jelas ini ya kan. Agak sulit juga ini ya kan. Karena sensitif juga ya kan. Jadi nanti takut kita tidak mencerminkan juga ya kan. Jadi ya walaupun sempat terbenak ya kan, cuman ya banyak-banyak inilah ya kan. Kembali lagi tujuan kita ya kan. Sebenarnya kita tuh tujuannya apa kan gitu. Kalau mencari jodoh ya ikut ajang inilah ya kan. Ajang cari jodoh ya kan. Miot ya. Jadi kalau kuat-kuatkan memang iman aja lah ya. namanya kuat-kuat iman. Kalau memang udah nggak kuat kali ya kan, biarlah murabbi dan murabbinya berperang ya kan. Siap. Kan begitu Ya, sih. lu Min. Ini payung atau apa ini? Iya kan. Nah.
Min, ditinggal HP ini. Jadi mungkin kita ke Jadi klimaksnya begini lah, Mas ya, kalau antum menyikapi dari Gimana? gimana sih? Nah, antum dulu. Jadi beginilah ya, saya. Kalau kita ya memang kayak Anda bilang tadi lah ya kan. Terkadang kita tuh menjadi seorang pemimpin itu tidak bergerak atas sendirinya ya kan. Kayak Anda bilang tadi, ada orang-orang baik di sekitar kita gitu. Terkadang kita jenuh ya kan, saya. Jenuh ya kan. Ya, tambah lagi masalah tugas kampus ya kan. Mau KKN awak belum disetujui ya kan. Jadi gimana kalau dari antum lah ya kan. Untuk memfresh ulang kejenuhan ketika menjadi seorang leader inilah ya. Kalau Ani kayak tipikal orang yang mudah stres kan. Iya. Berarti harus Jadi sering-sering diajak kalau terseling Ani, memang kalau bicara manusia itu kan nggak lepas dari apa ya, namanya juga hidup ya kan. Pasti ada up down-nya ya kan, ada naik turunnya, ada susah sedihnya, ada senang bahagianya. Ya itu pasti gitu kan. Namanya juga manusia pasti ada ujiannya. Kalau aneh lebih ke apa ya, yang kita selalu diajarkan lah kan, baca, diskusi, aksi. Ya ini kan maknanya juga luas gitu kan. Baca juga bisa kita juga baca keadaan ya kan. Diskusi ya kayak gini kan. Kalau kayak gini kan kita ngurangi stres ya kan. Jadi ya kita bisa tukar pikiran ya kan. Curhat ceritanya, curhat. Ya curhat-curhat yang bermanfaat lah insya Allah ya kan. Baru aksinya ya kalau bisa ya lebih ke hal yang positif lah ya kan. Kayak ya apa ya, minimal tuh bangun pagi lebih awal gitu kan. Ani pernah nulis tuh apa ya, di dinding waktu di kos gitu kan, kayak mimpi-mimpi gitulah. Jika ingin melakukan hal yang besar, mulailah dari hal yang kecil gitu. Itu dinyanyikan sama ada kawan nenek si Imam. Itu lagunya mantap. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah denger lagunya. Jadi itu ada beberapa liriknya kan, lakukan mulai dari hal yang kecil seperti merapikan ruang kamar, mencuci pakaian, buang sampah pada tempatnya, hal-hal yang kayak gitu. Ibaratnya lakukan aja hal yang positif. Tapi ingat intinya jangan malas gitu ya. Kalau udah malas apapun nggak akan bisa dikerjain gitu kan. Intinya kita ya berpikir aja gitu kan. Kok kayak gini gitu kan, kok kayak gini. Intinya kita berpikir aja dulu ya kan, berpikir udah gitu ya pasti ada actionnya gitu kan. Actionnya juga ya hal-hal yang positif juga gitu. Itulah saya kalau menghilangkan kejenuhan ya, baca, diskusi, aksi. Saya macam-macam lah. Kayak ini. Jadi kalau kita sebagai ketua ya, begitu apa namanya, kalau kata Sepi Pendi ya kan, marah-marah nyuruh bayar-bayar ya kan. Ini nggak ada bayar-bayarnya. Jadi itulah, itu mungkin kan bos. Kalau Murgani itu bos, bukan pimpinan. Kalau bos ya mungkin dia lakukan hal itu. Dia marah-marah, nyuruh-nyuruh biar bayar. Itu bos. Jadi kalau pas ya dibilang Safi Effendi itu. Karena dia bos ya kan. Di organisasi semacam itu. Kalau di organisasi, aduh, ngeluarin duit lah yang ada. Jadi sebenarnya kalau yang dilakukan sudah itu sebagai tradisi ya kan, ngopi-ngopi bareng kan, itu sebagai ini sebenarnya apa namanya, membaca situasi dan kondisi ya kan. Karena kalau kita membaca situasi itu udah pasti bagaimana bertukar pikiran. Jadi seterusnya bagaimana kondisi kita, situasi kita sekarang ini, menghilangkan kejenuhan seperti tadi, situasi dan kondisi ya. Apalagi ya sekarang ini kalaupun ya memang kita berdiskusi ya
dengan cara dengan ini ya kan. Jadi nggak mati lah nalar kritis kita, narasi-narasi kita ya. Makanya sekarang ini ya kalau kita perhatikan kawan-kawan kita berproses di kampung, apa namanya, berproses di kuliah ya, baik itu di Medan, di Aceh, di Pulau Jawa ya kan. Proses ya sampai di kampung hilang ya. Jadi pimpinan ini nyari kan, mana sekali nggak muncul-muncul ya kan. Bukan karena paket habis ya kan, ya memang itulah sih berpengaruh lingkungan ya kan. Kalau kita kayak di sekret lah ya kan, malam-malam berdiskusi apa ya, itu sebenarnya mengasah ilmu analisis kita untuk ke depan sebenarnya ya kan. Cocok. Jadi kayak mana kalau di kampung awak ya kan, sampai di kampung ya disuruh ini sama orang tua ya kan, pas awak kena lagi kuliah ya kan, dibilang nggak mau ya panjang lah ya kan, gimana orang tua kalau udah merepet ya kan. Tak diturutin awak aja nak durhaka ya kan. Dan duralek. Ditinggalkan kuliah awak dimarahi dosen ya. Jadi iya. Jadi ini dia membaca situasi dan kondisi tadi ya kan. Pandai-pandai menempatkan diri lah ya kan. Ya itu Ani pernah juga rasain sih. Ibaratnya antara disuruh orang tua ya kan sama kuliah gitu. Sebenarnya kuliah pun cuma duduk diam dengar ya kan. Jadi pendengar budiman gitu. Cuman Iya. pernah Ani disuruh ya. Udahlah jadi males gitu. Jadi contoh ya. Aneh kadang-kadang sering terjebak di situasi semacam itu saya. Jadi nanti kan ada di kegiatan organisasi lah misalnya kan. Ya walaupun online lah ya kan. Jadi kita ini kan kita sebagai ibaratnya kita sebagai ketuanya ya kan, ya harus tetap style lah ya kan. Jadi kita ada juga pekerjaan yang disuruh kedua orang tua ya kan. Jadi untuk membelah jiwa raga ini kurang maksimal rasanya ya kan. Jadi kalau kita prioritaskan cuma satu ya kan, nanti kita dikatakan tidak profesional sebagai pimpinan ya kan, apa sebagai ketua ya kan. Kalau kita prioritaskan organisasi, kita dibilang nanti ya belum berbakti kepada orang tua ya. Jadi beginilah sih, manajemen untuk mengatasi itulah kita belum dapat tipsnya ya kan. Mau tahu ada tips dari antum lah ya kan, dari sebagai founder ini ya kan, jadi Syekh Amin ya kan. Kalau kita lihat di Ya, Amin hilang. Labura, Syekh Amin ini gak asing lah ya. Gak asing lah ya kan. Kalau awak tanya, walaupun sampai perbatasan rumah Ketum Amin di mana ya, langsung ditunjukkan lah itu ya. Udah famous ya. Iya, udah ada ini dia. Figuritasnya itu udah terjaga lah gitu. Jadi ada rencana ini sih, mau main-main ke luar daerah ya kan, silaturahmi sama kawan-kawan ya kan. Kalau itu lebih ke duitnya saya. Sebenarnya mau Juga. mau terbang ke Ya, sana gitu ya kan, juga ke ya. Aceh ke mana. Sebenarnya pengen, cuman ya satu Iya. lagi tambah kita apa ya kan, harus pakai swab itu makin dipersulit ya. Jadi kembali ke topik nih. Itu perhatikan Kalau sekarang untuk saya. kontribusi itu kan. Jadi intinya kita sebagai mahasiswa hal yang kita lakukan lah. Apa sih sebenarnya kontribusi kita setelah menjadi mahasiswa itu sih? Halo. Hilang. Halo, Min. Alamak. Halo. Itulah saya. Halo.
kembali ke topik lah tadi ya. Gimana tadi Teh? Jadi gimana lah ketika kita menjadi seorang mahasiswa gitu kan. Sebenarnya kontribusi fundamental seperti apa yang harus kita lakukan untuk bangsa inilah lebih besarnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari nama itu ya kan, kalau kita ibaratnya kalau terdengar lah dari telinga masyarakat awam ya kan, mahasiswa, apa itu mahasiswa ya? Cuman taunya demo ya kan, taunya demo ya. Sebenarnya nggak harus demo ya kan. Contoh nih sebenarnya kontribusi apa sebenarnya untuk memajukan Indonesia ini. Sebenarnya contohnya udah ada dilakukan oleh sebelum kayak misalnya kayak si Amin ini ya kan, mereka ada buat apa namanya tuh tanam-tanaman ya kan, tanam-tanaman ya kan, kayak jadi mereka sosialisasi ke masyarakat bahwasanya ini adalah karya-karya dari organisasi IMNA ya, kayak antum juga termasuk sih kan. Jadi nggak melalui tindakan aja ya, melalui media ya kan, kayak channel Rizky Rubik ya kan, yang bentar lagi 1 juta subscriber ya kan. Amin. Jadi agak ini dia apa namanya. Jadi dengan tindakan semacam itu kita buat karya ya kan, kita rangkul semuanya elemen-elemen masyarakat itu, sosialisasi ya. Hari ini kita lihat yang menghancurkan Indonesia ini itu perpolitikan sebenarnya. Nah itulah sebagai peran kita mahasiswa mengadvokasi kejenuhan masyarakat ini sebenarnya kan gitu saya. Jadi kalau sistem demokrasi di Indonesia ini memang belum sempurna dirasa kan. Bahkan memang belum sempurna karena kalau di Indonesia ini untuk menduduki sebuah jabatan baik itu bupati, gubernur, bahkan presiden pun itu bahkan mengeluarkan uang lagi gitu. Nah, misalnya nih kalau kita di daerah ya kan, banyak juga kita perhatikan perpolitikannya kalau mau jadi bupati itu harus jual batang dulu ya kan. Harus jual batang dulu baru bisa menduduki posisi bupati. Nah, jadi efeknya dari itulah yang mau kesara sebenarnya. Ya Jadi janji kan mulu lagu ya. pasti ada namanya money politik ya. Money politik. Itulah kita sosialisasi ke masyarakat. Efeknya itu apa gitu. Itulah peran kita sebenarnya mahasiswa. Apa namanya, memberikan ide, narasi-narasi yang cerah kepada masyarakat. Kalau kayak kita kami ya, perintah ketua, pencerahan ketua, itu sebenarnya itu makna pencerahan ketua dan ya awak untuk memberikan pencerahan. Nasi buram ya. Iya, awak masih buram. Udah minta pencerahannya. Itulah dia. Kalau kita lihat jadi kalau kita lihat di Amerika itu mereka tuh kalau menjadi presiden, gubernur, ya memang kaya dulu memang. Harus betul-betul kaya lah gitu. Karena kalaupun menduduki sebuah jabatan ya mereka jual rantingnya aja bukan batangnya. Jadi kalau kita lihat lah ya, kalau kita baca dari apa namanya di Indonesia inilah ya kan. Kalau Ane perhatiin memang kalau orang anggota-anggota DPR itu sebenarnya memang bukan untuk mencari apa namanya mencari jabatan di situ, bukan. Kalau DPR Ane rasa DPR itu mengamankan hartanya aja gitu. Karena kalau nggak ada jabatan ya diganggu-ganggu kan hartanya gitu.
Makanya itu efeknya itu kan ke masyarakat juga sebenarnya kan. Kayak daerah, pengelolaan apa pupuk, apa pola pupuk, pelet apa kan dikuasai orang mereka semua gitu. Nah, itulah apa peran mahasiswa itu tadi kita advokasi hak-hak mahasiswa. Apa hak-hak dari masyarakat. Jadi begitu sih, hal substansinya itu mengadvokasi kebijakan pemerintah lah, biar tidak mencederai orang masyarakat. Jadi ujung-ujungnya Itu mahasiswa ini harus perannya mengawal itulah pemerintah namanya. juga gitu ya. Ini sebenarnya kontribusi Iya, terbesarnya advokasi gitu kan, lah sih. mengawal kerja pemerintah gitu. Iya, Nah, di sini poinnya kayak dapet nih. karena kan itulah, jadi itulah apa namanya, kalau kata apa namanya, kata orang-orang ya, Kata orang-orang. kampus itu miniatur negara katanya. Iya, Kampus itu miniatur negara gitu. pas. Jadi kalau menurut antum lah ya kan, apa nih kontribusi yang harus kita lakukan sekarang ini gitu. Nah, kalau untuk channel YouTube, awak siap untuk belajar jadi channel YouTube ya kan, kolaborasi ya kan, kontribusi juga ya kan. Ini sekedar hiburan yang seolah ya jadi manfaat juga. Gabut lah, kan ada juga gabut nih gitu. Iya. Kalau untuk channelnya masih beragam, masih jam beradu. Tapi insya Allah ke depannya ya bisa lah kita sharing-sharing kayak gini ke depannya kan, untuk isi channelnya gitu. Kalau untuk kontribusi ya kan, Sebenarnya kontribusi itu tergantung diri kita gitu kan. Yang Ani bilang tadi, lakukan aja hal-hal yang kecil gitu, hal-hal yang sederhana. Cuman berkelanjutan gitu, cuman diteruskan berkontinu gitu, jangka panjang, jangan sampai hilang gitu. Ya jadi pribadi yang lebih baik aja dari diri kita sendiri kan. So kalau kita udah jadi lebih baik gitu kan, kita enak ngajak orang gitu kan. Seminimal mungkin gitu kan ya apa ya, umumnya kita kayak banyak kan orang buang sampah sembarangan gitu kan. Ya kita buang sampah aja yang pada tempatnya. Kalau kita kebiasaannya buang sampah sembarangan ini memang sepele gitu kan. Cuman itulah jadi kebiasaan kita gitu. Makan bonbon ya kan ya, campak situ aja walaupun di daerah kita kan masih mana itu. Cuma ya kalau kita merasa peduli terhadap lingkungan sekitar ya kita kantongi aja dulu gitu. Memang kecil, cuman itu dampaknya besar gitu kan. Berapa banyak sampah yang di luar sana berserak gitu. Ya ujung-ujung nanti akibatnya ya banjir, ya pencemaran lingkungan, pencemaran tanah segala macam. Itu contoh kecilnya. Terus kalau untuk melakukan hal yang besar ya mungkin ini antum udah bisa gitu kan sebagai pemangku kebijakan gitu kan, ketua umum. Apalagi ini sebenarnya ada schedule yang tabrakan gitu ya, ada gajian ya. Nah, ini minta maaf lah ya. iya. Nah, itu kan sebagai udah ada apa ya, ada kekuasaan gitu kan menjadi seorang ketua umum gitu. Kalau Ani udah habis masanya, jangan ditanya. Nah, itu sebenarnya ya dari kekuasaan itu apa yang harus kita perbuat gitu kan. Oh, ini aku jadi ketua umum nih. Kebijakan apa yang harus kita ambil gitu kan. Kalau bisa yang memang apa ya, bisa outputnya itu manfaatnya itu luar biasa gitu kan. Bukan hanya sekedar manfaat untuk internal, cuman terayomi juga masyarakat itu. Walaupun kita ya di masa pandemi ini lah, gimana lah itu antum lah itu punya strategi gimana ya. Kalau Anda tanya gitu, gimana sih strateginya supaya masyarakat itu tetap tahu bahwasanya mahasiswa itu masih ada gitu. Gimana sih? Gimana sih? Gimana mahasiswa itu tetap ada di mata masyarakat gitu kan. Walaupun di masa pandemi gini ya, kita tahu itu anak kuliah itu cuma di kamar aja ya kan. Di kamar main laptop, main HP. Rata-rata kayak gitu. Cuman gimana masyarakat bisa tahu bahwasanya kita nggak kayak gitu kan.
ya tetap dengan kritisinya, tetap dengan ya tetap actionnya lah gitu, dengan pengabdian masyarakatnya, kritisnya gitu. Gimana strategi apa Sebenarnya yang antum buat ini kira-kira? sebenarnya gini sih, kalau ya ini ya tergantung daerahnya juga ya kan. Karena ini apa namanya, ada beberapa daerah mungkin di satu desa lah ya kan. Jadi ketika ada anak-anak dari desa itu kuliah di luar daerah, terus balik ke kampung, mereka manfaatkan ya kan. Ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di luar itu mereka beri, ibaratnya beri panggung untuk merealisasikan, aplikasikan yang sudah dipelajari. Namun ya ada beberapa desa untuk tidak menutup kemungkinan ya mereka menganggap mahasiswa ini ya biasa aja ya kan, tidak ada ibaratnya taunya cuman ya kuliah pulang kuliah pulang ya kan. Jadi untuk itu kita ajak ini ya kan, bersosialisasi buat kegiatan-kegiatan di desa ya kan. Contoh kecilnya kalau Ani perhatiin ya kan, kalau memang apa ya, di Aceh itu memang ya kalau kegiatan-kegiatan keagamaan itu mereka simpatisannya alhamdulillah masih besar ya kan. Ya kita buat kaji-kajian ya kan. Kalau di kami kita ada mabit ya kan. Ya, walaupun mabit ini umum ya kan. Kita buat mabit di desa ya kan. Terus di bulan puasa alhamdulillah semalam bulan puasa semalam Ani ada buat agenda kan. Masih dipercayakan lah ya kan. Untuk Masya Allah. membuat perlombaan adik-adik kita di kampung. Adik-adik kita di kampung ya kan. Lomba ngaji, lomba ajan ya kan. Jadi kegiatan-kegiatan semacam itulah bahwasanya mahasiswa ini ada loh gitu. Tidak hanya cuman ya kalau di kampung Ani itu main ini kan, main domino itu ya, main skater ya kan. Gawatnya itu judi online ini kan. Jadi ingin iya, jadi pada umumnya lah ya kan. Jadi harus memang ikut andil ya kan. Ketika ada kegiatan di kampung itu tunjukkan loh pemuda itu ada gitu. Ya kalau Ane bilang tadi kembali ke desanya gitu. Kadang memang ada desanya menganggap mahasiswa ini tidak ini ya, tidak ibaratnya tidak berpengaruh lah. Jadi ya yang tua-tua aja gitu. Mereka tidak memanfaatkan pemuda ini. Jadi ya pemuda pun merasa tidak dimanfaatkan ilmunya, ya udah terserah ya kan. Yang penting kita kuliah, kerja, dapat kerja, nikah ya kan, nikah naik haji, meninggal ya kan gitu ya. Iya. Jadi Enak kali hidup itu ya kan? tergantung nih. Iya aja. Jadi peran yang perlu ya kan ketika ada kegiatan di bulan Ramadan ya kan, kegiatan apalagi sekarang ya kan Karang Taruna lagi gencar-gencarnya ya kan, Karang Taruna desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional ya kan, lagi gencar-gencarnya kan. Jadi kita ikut andil gitu ya kan. Jadi buat kegiatan sosialisasi ke masyarakat tentang narkoba ya kan, tentang apa bahayanya, efeknya itu apa gitu. Jadi begitu sih. Jadi masyarakat pun menganggap jadi nggak sia-sia lah dia belajar di luar daerah terus aplikasikan ke desanya gitu. Mungkin kayak terakhir lah Jadi sih, gimana sih kalau biar pandangan kita antum padat lah? ya kan. Closing statement-nya lah, gimana pandangan Iya. ke depan untuk pemuda-pemuda yang ada di luar sana, bahwasanya kita mahasiswa itu harus menjadi agent of change dan segala macamnya. Gimana sih? Kalau dari ini pribadi ya kan, ada yang mengatakan guru baik itu adalah pengalaman, guru yang berpengalaman itu belum tentu baik ya kan begitu. Jadi kita bercermin ya kan dari peribahasa ini bahwasanya teruslah bergerak ya kan, keluarkan ide-ide dan gagasan yang menurut kita itu relevan di masyarakat ini gitu. Contohnya ciptakanlah ibaratnya di masyarakat itu apa yang belum pernah dilakukan ibaratnya gitu. Di desa kita nih ibaratnya tentang narkoba itu marak kali kan.
marak kali. Jadi apa sih untuk mengurangi narkoba ini ada gitu ya. Ibaratnya menganggap bahwasanya narkoba itu nggak penting lah gitu ya. Karena udahlah kita rusak ya kan. Terus uang kita keluar lagi kan. Kalau kita keluar ya kan, terus uang kita keluar, kita sehat tak pula ya kan. Nah, kita buat kegiatan tuh ya kan. Ibaratnya kita ciptakan lapangan olahraga untuk masyarakat, untuk orang tua, pemuda ya kan. Jadi kalau untuk secara nasional ya kan, nasional terus bergerak ya memang kalau Ani pribadi sih ya, Ani itu memang lebih sukanya ke lapangan ya kan. Ya aksi ya kan, aksi apa aksinya ya kan, ya nggak harus demo ke kantor DPR ya kan. Sebenarnya kalau kita diskusi kayak gini saya ya kan, ini sebenarnya kontribusi kita tukar pikiran semacam ini ya, ini kontribusi ya kan. Misalnya sekali. Ani dapat pencerahan dari antum ya kan, ya pencerahan dari antum ya kan, Ani realisasikan di kampung ya, itu sebenarnya peran pemuda ngopi, main HP ya kan, nggak ada manfaatnya ya kan. Jadi begitulah sih. Gitu ya. Jadi secara nggak langsung kita sebenarnya udah berkontribusi gitu ya dengan melakukan yang kayak gini Iya. ya. Itulah. Mungkin kalau dari Ane lebih ke perbaiki diri sendiri lah itu ya. Perbaiki diri sendiri, lebih ke berproses, proses terbentur dan akhirnya terbentuk gitu kan. Dan jadilah ketum-ketum baru gitu kan. Pemimpin-pemimpin baru yang akan menjaga bangsa ini ke depannya. Kira itulah Zeh. Iya. Mantap Tadi sih awak pun Ane pun rencana memang itu lah sih. Kadang tempat terpikir ya kan. Mau ngapus foto profil WA lah dulu ya kan. Jadi buat buat kata-kata lagi sibuk membedah diri ya kan. Jadi sempat terpikir juga gitu. namanya juga manusia. Jadi kalau kesimpulan dari antum lah ya kan, apalah yang bisa kita petik dari malam ini lah ya kan. Kalau di malam Yang ini bisa ya, kita ini realisasikan ya kan. sebenarnya harus kita sering-sering kita gencarkan ini kan. Karena memang sebenarnya hal-hal yang kayak ini udah sering kita lakukan. Cuman ini dalam rangka online Iya. aja. Ya kan kita kalau nongkrong-nongkrong ya kan, nongkrong di warkop ya kan. Ya bukan dalam artian kita hedon gitu kan. Intinya ya kita sebenarnya melakukan hal yang kayak gini udah biasa gitu kan. Kita diskusi, tukar pikiran. Apalagi nanti ya kalau misalnya ke Sudah depan menjadi yang tradisi lah ya senior kan. gitu kan. Undang senior gimana bang ini kayak gini ya jadi hal-hal yang kayak gini sebenarnya lumrah gitu di kalangan mahasiswa aktivis gitu kan cuman ini dalam bentuk online gitu aja itulah sih Jadi intinya sering-sering berdiskusi semacam inilah saya. insya Allah nanti kita bikin forum lagi kita ngundang materi yang super lagi ada Iya, saran jadi antum kira-kira siapa yang bisa kita undang ini apa sekarang kalau dari pembahasan mau bahas apa sebenarnya kan gitu saya. apa aja lah itu kondisional itu kalau kita nongkrong kan apa nanti ada aja tuh ngalir aja tuh ya kan tiba-tiba bahas ini gitu Jadi sebenarnya aneh itu terbenak tuh berpikirnya gini saya. Ingin bahas otot diganti jadi robot gitu. Jadi lapangan kerja saya. Itu mungkin belum ranah kita ya. Orang pusat bisa kita mainkan tuh saya sebagai pemantiknya. Ini tunggulah dari antum lah ya. Iya, kolaborasi lah kita ya kan. Ya kalau berhasil terus ya. Nah, Amin Jadi pun ini juga untuk udah player jadi nggak masuk nih. awak dengar. Iya, mungkin lagi ini dia ada menyambut tamu-tamu Prisma dari luar mungkin ya kan.
Paham lah ya kan. Orang sibuk. Nah, paham lah kita. Iya, menteri pula ya kan. Menteri. Kita tutup nih, saya. Jadi itu flyernya bisa kita sebar sih. Bisa. Tunggu. Flyernya Setelah bisa kita sebar tuh. setelah jadi. Oke, ada lagi nih saya yang mau disampaikan. Maksudnya setelah jadi gimana maksudnya? Setelah diposting, nanti dibagikan linknya aja. Oh, oke, siap. Nanti bentar. Ya siap-siap Oke, inilah nih posting. aman lah berarti saya. Aman. Oke, siap. Iya. Kita Jadi tutup lah ya. begitulah Dan saya sebenarnya tadi belum Assalamualaikum di dibuka. kampung ya kan. Ya tinggal ceplos aja gitu nih. Lah ya, aneh tutup lah ya. Iya. Ya, Berarti sehat-sehat lah di sana ya. yuk. Ya, assalamualaikum. Oke, siap. Tunggu lah saya. Waalaikumsalam.